Saudara-saudari, semoga Tuhan memberi engkau damai. Saya ada di sebuah gereja yang sangat penting dalam iman kita, dalam sejarah iman kita sebagai orang Kristiani. Karena di tempat ini terjadi peristiwa-peristiwa Paskah, mulai dari hari Jumat Agung, Yesus disalibkan bersama 2 orang penjahat. Lalu kemudian jenazahnya diturunkan oleh Yusuf Arimatea. Jenazah Yesus juga diurapi dengan minyak, dikafani dan dikuburkan dalam sebuah kubur yang masih baru. Dan ini adalah gereja makam Yesus, di mana terdapat tempat-tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam Injil itu yang saya sebutkan tadi. Di belakang saya ini adalah kubur Yesus. Tentunya sekarang sudah tidak berbentuk seperti kubur, sudah dibangun menjadi bangunan seperti yang kita lihat ini. Salah satu peristiwa yang terjadi di tempat ini adalah Yesus bangkit. Dan itu akan kita baca karena sekarang saya persis ada di TKP, di makam Yesus. Jadi di dalam gereja ini ada beberapa tempat tadi itu ya, Golgota, lalu Yesus dibaringkan untuk diminyai dan juga dikafani, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah makam yang baru. Saya di depan makamnya. Sekarang mari kita baca Injil di TKP. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur ini, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur ini, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Itulah tadi saudara-saudari pembacaan Injil di TKP kita kali ini. Juga kita sudah melihat cuplikan acara liturgi
di gereja makam Yesus. Untuk lebih mendapatkan gambaran tentang gereja makam Yesus, saya akan sedikit menjabarkan sejarah singkatnya. Ini penggambaran lokasi makam Yesus dan Bukit Golgota kira-kira pada tahun 33 Masehi. Pada waktu itu, lokasinya ada di luar tembok kota Yerusalem, sebagaimana digambarkan oleh penginjil. Penginjil Yohanes mengisahkan bahwa di dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Makam itu adalah sebuah kubur yang digali dalam bukit batu. Pada tahun 132 Masehi, Kaisar Romawi Hadrianus menjadikan Yerusalem sebagai kota Romawi bernama Aelia Capitolina. Pada masa itu, lokasi Golgota dan makam Yesus dijadikan tempat penyembahan berhala Romawi Yunani dengan meletakkan patung-patung Venus Aphrodite di atas bekas makam Yesus dan di bukit Golgota. Maksud Kaisar Hadrianus melakukan ini adalah untuk menghapuskan ingatan akan orang-orang Yahudi dan Kristiani dari kota Yerusalem. Namun justru sebaliknya, setelah kebangkitan kekristenan pada masa Kaisar Konstantinus, orang-orang Kristiani jadi bisa tahu dengan pasti di mana letak Golgota dan bekas makam Yesus, yaitu di tempat di mana Kaisar Hadrianus meletakkan patung-patung berhalanya. Santo Hieronymuslah yang menceritakan kepada kita tentang hal ini. Dan inilah gereja makam Yesus yang dibangun pada zaman Kaisar Konstantinus. Zaman ini disebut juga dengan zaman Bizantin. Gereja mulai dibangun pada tahun 325 dan diberkati pada tanggal 13 September 335. Pada masa ini dibangun pula beberapa gereja lain yang sangat bersejarah di Tanah Suci. Sayangnya gereja-gereja tersebut dihancurkan oleh invasi Persia pada tahun 614, kecuali satu gereja yang tidak dihancurkan, yaitu gereja kelahiran Yesus di kota Bethlehem. Pada tahun 1099, tentara perang salib merebut kota Yerusalem dan membangun kembali gereja makam Yesus, di mana di dalamnya terdapat Bukit Golgota, batu tempat Yesus dibaringkan dan diurapi dengan minyak lalu dikafani, serta bekas makam Yesus. Invasi beberapa khalifah ke Yerusalem membuat gereja makam Yesus menjadi tidak menentu. Khalifah Salahuddin, Khwaresmian, dan Mamluk bergantian menguasai kota Yerusalem. Situs makam Yesus dan Golgota tidak terurus, dan hanya peziarah yang bisa membayar dengan harga mahal kepada penguasa setempat yang diperbolehkan masuk ke situs Kristiani paling suci tersebut. Untunglah pada tahun 1217 situasi ini berubah. Khalifah Mamluk yang berkuasa menjanjikan kepada Paus Innocentius keempat untuk memperbolehkan para peziarah Kristen mengunjungi gereja makam Yesus. Kunci gereja dipercayakan kepada dua keluarga Muslim yang akan membukakan pintu gereja kepada setiap peziarah yang datang. Tradisi ini masih berlangsung hingga saat ini. Tahun 1342, Paus Clemens ke-6 mempercayakan penjagaan gereja makam Yesus dan tempat-tempat suci lainnya kepada Ordo Fratrum atau Fransiskan. Sejak saat itulah para Fransiskan menjalankan mandat dari Gereja Katolik untuk menjaga tanah suci.
Pada masa pemerintahan Ottoman dari Turki, Fransiskan membangun makam Yesus menjadi seperti yang kita lihat saat ini. Ini terjadi pada tahun 1555. Saat ini gereja makam Yesus dijaga oleh 5 denominasi Kristen, yaitu Ortodoks Yunani, Armenia, Koptik, Ethiopia, serta Katolik Latin. Demikianlah saudara-saudari, kisah-kisah Paskah yang kita dengar dan kita baca dalam Injil bukanlah dongeng, tetapi kisah yang nyata yang bisa ditelusuri secara ilmiah. Kajian arkeologis serta penelusuran sejarah kiranya dapat membuktikan kebenaran kisah-kisah tersebut. Tentu saja iman Kristiani tidak tergantung pada penemuan arkeologis dan penelusuran sejarah, tetapi melalui penggalian arkeologis dan sejarah, umat Kristiani dapat menemukan akar iman yang sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Semoga dengan mengetahui sejarah gereja makam kudus dan dengan membaca Injil di TKP, iman kita pun semakin dikuatkan. Terima kasih, semoga Tuhan memberi engkau damai.